Amin. Kita raih pendapatan dari Allah berupa iman, taufik ya, kemudian kesehatan dan kesempatan. Ini yang mana orang itu sering rawe punya kesempatan, punya waktu, sehat, alhamdulillah di sekalian apa itu ihsan dong misalnya? Ihsan kan artinya dari kata hasunah ya, hasunah ya. Hasanah sunnah ihsan artinya berbuat baik ya. Jadi masdar atau kata bendarnya dan itu kan berbuat baik, kebaikan berbuat baik. Maka dalam firman Allah baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi itu banyak sekali yang berbicara tentang ihsan. Terutama hadis Nabi itu yang disebut dari hadis Jibril. Kita bisa udah pernah dengar ya hadis Jibril itu. Nah kan ceritanya gini, Bapak bisa lihat ya. Jadi pada waktu itu Nabi dan para sahabatnya lagi bercengkrama bagi kumpul-kumpul itu ya. Putih bersih, pakaiannya, giginya putih, rambutnya hitam lega, tidak ada kesan perjalanan jauh, nggak ada. Nah, tiba-tiba menghampiri Nabi, kemudian Nabi kan duduknya bersidah gitu ya, ininya kakinya di bawah ya. Akhirnya terus berhadapan, sama-sama menekuk itu kakinya gitu berhadapan. Lalu orang laki-laki ini bertanya pada Nabi, pertanyaannya, "Mahwal Islam?" Apa itu Islam? Kemudian dijawab oleh Nabi kan. Ya Nabi kan sudah tahu kan jawabannya. Dijawab oleh Nabi ya dengan rukun Islam, yaitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji, yang ditimbullah dengan istilah 5 rukun Islam. 5 rukun Islam itu alhamdulillah kita mungkin sudah menjalankan semuanya ini ya, dari syahadat, dari sholat, puasa, zakat, haji itu ya. Kita kan sudah haji pengalaman tahun berapa Bu? 2006. 2005 selesai 2006 ya. Jadi alhamdulillah ternyata ketika kita sudah berislam yang melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji itu ternyata belum levelnya itu masih biasa lah, masih sedang gitu ya. Kemudian dalam beragama kita harus iman. Lalu ditanya, bilang sahabat itu kaget atau heran gitu ya. Oh, dia yang bertanya, dia juga yang mengiyakan. Kan setelah Nabi menyampaikan 5 rukun Islam itu ya, kan si malaikat orang putih tadi ya sebetulnya adalah malaikat kan gitu. Ngomong sedekah ya Muhammad, sedekah itu benar Muhammad gitu ya. Dia yang bertanya, kok dia juga yang gitu. Apa ini ya? Siapa ini ya? Penasaran kan di para sahabat ini. Nah, tadi setelah dilasak, kemudian setelah itu nanya tentang iman. Mahwal iman, apa itu iman? Nah, dan dijawab oleh Nabi, ya rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada Allah dan benar. Maka dijawab oleh Nabi. Dan kata si laki-laki ini, sudah ya Muhammad. Oh itu ya Muhammad. Semakin penasaran lagi para sahabatnya yang itu. Nah, kemudian setelah bertanya dan Nabi menjawab tentang iman, apa itu Islam tadi ya. Kemudian langsung nanya lagi, mahwal ihsan, apa itu ihsan dari itu. Nabi menjawab lagi, ya ihsan antak budullah ka'anaka yarahu fayaqul yaqaka innahu ya kan gitu. Apa artinya ihsan itu? Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihatnya. Nah, ini makanya nanti kita di sini bisa lihat ya.
Jadi ketika kita beribadah, contohnya sholat misalnya, kita itu seolah-olah melihat Allah. Berarti kan melihat itu dengan pandangan mata kan, tapi kan bukan berarti dengan pandangan mata yang kita melihat kan gitu. Nah, nanti kita bisa coba membongkar itu ya makna dari al-isyahad. Dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah lah yang melihat engkau. Jadi di situ dia ada dua hal ya, ada dua rukun. Nah, maka rukun dalam ihsan itu terkenal dengan dua rukun tadi. Apa rukunnya? Yaitu seolah-olah engkau melihat Allah, tetapi ketika kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihat. Maka timbullah yang disebut dengan muraqabah. Nah, ini level kita yang umumnya pada umumnya manusia kita itu ketika kita menyembah Allah itu levelnya adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita merasa diri kita, perasaan kita ini betul-betul dilihat oleh Allah SWT, disaksikan, dipantau gitu. Jadi Allah itu kan tunggal Maha Esa kan, tapi dengan ketunggalnya Allah itu karena Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Bijaksana dan Maha segalanya ya, mengetahui gerak-gerik manusia gitu dalam beribadah. Ibadah kan dibagi menjadi dua nggak bisa lain ya. Perintah Nabi, perintah Allah kan bahwa tidaklah tidak kasih dan segala tidak bisa kecuali hanya untuk menyembahku, itu kata Allah. Itu tugas kita itu kan hanya untuk beribadah sekalian. Sebenarnya dalam fikih atau dalam kajian agama Islam ini yang lain dibagi dua gitu, yaitu ibadah yang disebut dengan mahdoh dan ghairu mahdoh, atau mahdoh dan ammah. Kalau mahdoh itu ibadah yang khusus di mana tata caranya, atau rokaatnya, atau syarat hukumnya itu sudah betul-betul fix. Kita tidak boleh mengubah-ubahnya. Ya di sini kita mungkin perlunya yang disebut dengan ittiba. Ittiba itu betul-betul mencontoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tentang Rasulullah ya, itu empat sahabat pengganti dari Rasulullah SAW. Jadi intinya ketika kita beribadah itu harus betul-betul ikhlas menyembah kepada Allah itu terus dari hati nurani. Nah, di sini yang namanya nanti ihsan itu adalah gabungan antara apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan kasus-kasus atau yang jangan fitnah ini jangan juga beliau selalu orang-orang yang membunuh semua orang itu untuk dan tasbih begitu betul dirasakan bisa dibagi-bagi kalau bisa dilakukan dengan lisan dan mau mengakram itu dilakukan dengan perbuatan. Itu yang menolak diangkat memuliakan semua yang sebenarnya sembah apa saja yang ada di dunia ini itu menghilangkan. Kemudian yang kedua adalah tasdik, yaitu menetapkan bahwa kecuali Allah yang Allah Tuhan yang disembah yang paling tidak berdoa kepadanya itu adalah zat Allah karena zat Allah itulah yang harus kita sembah, bukan yang lain. Misalnya ada ada patung itu ya, ada pohon, bukan itu yang disembah. Kalau itu yang disembah, sebenarnya itu membubarkan kita kepada Allah, tapi pembubaran itu kepada yang lain. Terus muslim itu pembubaran. Tapi kita dari jangan sampai perbuatan Allah itu perbuatan kepada Allah yang betul tidak benar. Nah, itu dari segi niat. Dari segi gerakan daripada kita jadi segala sesuatu itu sudah dibikin, sudah dibuat, sudah diikop, sudah disusun, sudah dibuat,
sudah sempurna. Kalau dikurang kata itu seperti apa? Tidak sebenarnya selalu gitu. Bukan. Makanya saya kurangnya dia yang meminta juga. Jadi sebabnya tidak membuat hal yang benar-benar bisa menjaga cuma nanti kita ada bisa itu ikhlas tapi bisa berkembang, bisa luas ya, yaitu dengan adanya aspek ada 3 aspek di dalam ihsan itu. Ada yang tidak sempurna, yaitu aspek dalam hal ibadah, aspek dalam hal amalan, dan aspek dalam akhlak. Kita nanti berbicara tentang ihsan ya dalam hal ibadah. Ya katanya sudah diinteresi dalam tempat itu ya. Yang kita beribadah itu harus seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Nah, di sini kita ketika kita sholat, misalnya Allah berarti dan sujud sampai dari aku sampai salam. Yang kita bayangkan, yang kita ingatkan adalah Allah kan. Yang namanya sholat kan lidikri. Masyarakat lidikri. Seperti kamu tidak akan mengaku. Jadi ketika kita gunakan sesuatu, dia harus menghadapnya secara fisik ya, secara fisik, secara figur, juga ya tentu menghadap juga. Tapi secara batinnya kita, secara istilahnya kalau dalam bahasa itu dalam secara tarikh dia atau apa istilahnya kalau ilmu salud ini yang terlibat di dalam gerakan kita itu bukan hanya sekedar mesinnya, tapi harus dituntut dari dalam diri kita, dari hati kita, dari jiwa kita. Itu harus melibatkan, jangan sampai ketika kita salah gerakan terus, tapi pikiran kita berubah kemana-mana. Itu berarti belum menyatu, belum ihsan. Yang dituntut adalah itu kita sampai kepada berbuat ihsan. Dalam hal berita, bagus sekali ya. Ketika kita bicara tentang ibadah, itu juga ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan dalam hal ihsan dalam hal ibadah. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan itu tingkat at-taqwa. Yang kedua tingkat al-bir. Yang ketiga adalah tingkat al-ihsan. Jadi sebelum ihsan itu ternyata ada tingkat taqwa dan tingkat bir, baru tingkat ihsan. Lalu apa yang disebut dengan tingkat taqwa itu? Tingkat taqwa adalah tingkat yang paling bawah dengan derajat yang berbeda-beda. Ini kan nanti ketika sudah lebih sudah amin ya Allah yang ternyata yang namanya sudah kan bertingkat-tingkat dengan sesuai dengan kita jadi dalam tingkat apa di atas takwa ada al-bir beritanya kita derajat yang berbeda-beda yang ketiga adalah tingkat yang paling tinggi yaitu yang sebenarnya tingkat al-ihsan. Lalu apa yang sebenarnya tingkat apa di sini? Para ibu yang saya hormati. Jadi yang namanya tingkatan apa adalah tingkatan yang seluruh
derajat sesuai dengan derajat ketakwanya masing-masing. Takwa akan menjadi kebaikan semua perintah Allah. Kita ketahui yang akan takwa tambah. Yang umumnya yang manusia itu kan pasti apa? Dari kesalahan. Dia nggak lalu jalan. Kan nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kecuali Nabi itu orang kemudian dan apalagi kita yang bukan Nabi tidak punya tidak punya yang punya sifat Nabi karena Nabi itu biasa ditegur Allah SWT. Tapi kalau manusia biasa itu tidak punya sifat maksum pasti akan melaksanakan atau melakukan hal yang memang salah ada maka dalam hadis Nabi yang pertama itu al-insanu adalah manusia. Yang manusia itu adalah sifatnya atau itu berubah kesalahan dan berubah manusia dan berubah dan kesalahan. Itu sifatnya manusia itu. Ya, maka hadis yang dilakukan Allah itulah merupakan kebijakan dari Allah kepada manusia. Maka manusia itu malah tempatnya kemudian dari itulah tindakan setan. Kalau itu tidak salah itu kan dasar kita sudah bila sudah Islam sudah tetapi Allah masih mempunyai memberikan kesempatan bagi orang yang memang itu berbuat dan ada mengatakan sesuai bagi manusia adalah orang yang ketika dia maka segera untuk kembali pada Allah SWT. Jadi sebenarnya ada konsep baru di dalam sakit konsep itu juga ada juga ini yang ekstrim dia orang buat supaya maunya dia tidak masuk ke waktu dia ekstrimnya begini ya. Tapi dalam tugas sudah biasa seperti itu. Maksudnya gimana? Ya tidak berbuat salah dan juga menyadari dosa itu adalah kita sudah nanti ya apabila kamu ingat dan segera bertobat Allah itu cinta sekali pada orang yang orang yang dan orang yang justru orang yang tadi salah Allah itu akan cinta sehingga pada orang yang bertaubat bukan dia melakukan salah itu Allah tidak akan mencintai. Kalau mencintai dia tobat sadar dan kembali kepada Allah mencintai kepada orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Jadilah yang disebutkan level dalam Islam yang pertama. Kemudian bisa lihat level yang kedua yaitu yang disebut dengan al-bir. Tingkatan al-bir. Tingkatan al-bir itu apa? Tingkatan al-bir itu mereka yang termasuk yaitu sesuai dengan kebaikan yang mereka lakukan dan ibadah dan segala sesuatu yang dipercaya oleh Allah SWT. Jadi mereka itu saja. Ketika manusia itu sudah melakukan salah satu kewajiban, sebatas kewajiban.
Kemudian kalau yang audit itu tingkatan yang lebih tinggi yaitu melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, sunnah yang diundur Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah tingkatan yang kedua. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban tidak kasih gitu ya, yang dilaksanakan, tapi sunnah-sunnahnya pun itu betul-betul. Contoh misalnya dalam soal tadi ya, sholat itu wajib berapa? Wajib sholat itu berapa sehari semalam? Ya 5 kali kalau rakaatnya udah berapa? 9 ya, 9 kan? 3, Isya 2, 4, 10 ya. Kemudian yang 3, Isya. Nah itu kewajiban yang tidak boleh lalu kita ini dengan yang sebutnya sholat sunnah, sholat sunnah wajib atau sholat sunnah wajib. Jadi yang memiliki sholat subuh nih, sholat subuh kan 2 rakaat subuh. Wah itu masya Allah, kalau kita laksanakan yang namanya masalahnya itu kita ini orang yang tidak layak percaya sendiri. Kenapa? Melaksanakan sekat 2 rakaat saja itu dunia dan seisinya. Orang yang mempunyai dunia dan seisinya itu tidak orang apa? Orang kaya kan? Misalkan pemerintah banding lagi, kita selalu bertanya bahwa itu benar kaya. Itulah tujuannya juga wajib dilaksanakan. Jadi kita berikan supaya sebetulnya kita apalagi kalau ini berarti dilaksanakan secara berjalan wajib. Jadi di rumah, masjid, ya setiap langkah yang itu akan diakui. Dan ketika masuk ke masjid kita berdoa. Kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, misalnya jangan masuk surga. Sudah belum bulan belum di bulan ada orang yang paling masuk itu dia iman sudah sebisa Nah, kembali kepada tadi, ya, kita sudah betul-betul membuat baik, kemudian baik, kita memakai tugas semuanya, misalnya sholat apa tadi puasa, Ramadan, misalnya puasa sawal, puasa otak, puasa raja, dan sebagainya. Kemudian masalah zakat misalnya. Zakat itu kan yang namanya wajib itu hanya 25%, dan itu hanya ada nisab dan ada haul. Haul itu artinya sesuai dengan pakaiannya, jadi dalam setahun lah gitu ya. Kalau bisa itu memang sesuai dengan perkiraan. Itu zakat yang sebenarnya wajib. Nah, di luar kewajiban zakat itu masih ibadah. Apa yang sebutkan apa? Silakan. Di sini ada ibadah. Zakat, wakaf, kan? Dari ibadah hijrah dan sebagainya membantu orang. Sunnah dari
Kalau yang kedua ketiga kali sudah juga begitu. Juga ya tidak dalam satu keluarga ya dan mengawasi dengan semua orang yang dilakukan ibadah kami ini yang terkait dengan hal ini. Yang ketiga kita orang menyeru kepada Islam dan tapi kita melalui tingkat pertama yang kedua. Jadi artinya sudah dominan tadi ya. Antara tingkat kedua dengan tingkatan yang dalam arti yang mana mungkin kita bisa surat An-Nisa karena ibu bahwa An-Nisa ayat 36 ya. An-Nisa ayat 36 ya terang ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jaril bil qurba wal jaril bil wasahibi wal janbi wal misakin kama kana kalimatullah wa yuhibbu kana dan segala Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dari kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejalan, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang yang kunci ya, yang pokok kita berbuat ihsan. Dan lagi itu jangan kita suka perintahnya saja. Apa perintahnya? Ini sebaliknya ya. Murkanya tapi dari murkanya orang maka akan jadi suatu kajian Bapak ya dalam pemeliharaan kita ini ada yang ada selain untuk karena itu baru bicara saja kufin itu nggak betul karena saking apa ya saking hati-hati merawat memperlakukan sikap kita nah, kalau orang itu sudah ada sikapin ya untuk doakan dan juga silaturahmi yang pada dan juga bisa beramal soleh dengan orang tua dan berarti terus
yang dirahmati Allah Ta'ala energi saja saudara ya saudara sekandung. adik dan anak paman dia kedua Muhammad ya, 42 apakah sekiranya sejak Allah berkuasa akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi dan kita silaturahmi adalah kunci doa dari Allah terputuskan bukan hamba dengan Tuhannya dan apa terputuskan silaturahmi. Ini adalah hadis juga dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Allah wa rahman aku adalah bagian dari siapa saja yang tidak akan masuk surga orang yang menyusahkan dari satu hadis riwayat Imam ayat kemudian pada orang fakir miskin ya, fakir miskin anak yatim terutama dia itu juga harus kita nah ini saya bacakan riwayat dari Ibnu ya sabda dari Ibnu Abbas yang bersabda siapa saja dari kaum muslimin yang Allah memasukkannya ke dalam surga selama ia tidak melakukan dosa yang tidak kemudian ada lagi ada orang yang sama dia akan masuk surga bersama Nabi yang mana jalannya antara dua jalur seperti ini. Kemudian dia bisa lagi dia selalu ngomong ya bertetangga, dia kemudian bersahabat, dengan hamba saya. Ini juga adalah tujuan kita. Ini ada pertanyaan. Jangan ini saja. Dari sahabat bin Aus dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan kalian membunuh dunia dia dengan baik, jika kalian membunuh sembelihnya dengan baik. Hendaklah mengajar dan menyampaikan sebelumnya, menyamankan. Jadi nggak boleh kita sepakat, apalagi misalnya tidak tajam ya, dan nanti menyiksa terhadap tidak lama. Itu sampai di situ kita harus juga bisa. Nah, yang sampai kemudian Allah menyuruh kita untuk berbuat ihsan, mengaksin, angka aksan Allah baik, berbuat baik
kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik bagi kamu. Ya. Ada fil ardi Allah la yuhibbul mufsidin. Maksudnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat baik. Itu yang dilakukan. Dan kita akan bisa hasil dari perbuatan baik kita. Ada 4 baru saya lanjut untuk mengakhiri pembicaraan kita ya. Jadi orang yang senantiasa berbuat baik itu akan mendapatkan hal. Yang pertama adalah menjadi sosok yang profesional. Apa maksudnya? Jadi kalau karakter orang yang ihsan dalam beramal itu adalah yaitu senantiasa serius dalam bekerja. Keseriusan ini akan mengantarkan menjadi seorang yang profesional atau seorang yang ahli dalam bidangnya. Jadi ketika kita bekerja, kita melakukan training dan training, insya Allah itu akan membawakan hasil. Kenapa? Karena sudah merupakan profesional kita. Bidang kita yang kita geluti sehingga kita menjadi orang yang sama dengan profesi. Ada sertifikat profesional. Dari segi ekonomi, dari segi belajar pengalaman itu bisa kita mendapatkan manfaat atau hasil yang benar sebagai pelayan dan sebagainya. Kalau itu bisa adalah jadi orang yang profesional. Kalau orang profesional pasti akan melakukan begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil dari berbagai ihsan adalah kita senantiasa dan disertai Allah dimanapun kita berada. Kami kembali kepada pengertian Allah yang dia kita kita merasa bahwa itu sesuatu yang kesalahan dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan juga kebahagiaan di dunia. Jelas, dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu banyak sekali. Masuk kita adalah cara bekerja juga sukses, sampai kita bisa pensiun, dia mendapatkan pendidikan pensiun, dan masih ada honor atau gaji pensiun itu sudah dikatakan sukses. Berhasilan dan dalam proses anak, pendidikan anak juga sukses. Berkah rezekinya, berkah rezeki itu juga sukses. Memperoleh kehidupan yang layak, keturunan yang baik-baik, juga sukses. Itu sifatnya yang ada di dunia. Kan dalam Quran Al-Zumar ayat 10, Qul ya ibadil ladzina amanu taqu rabbakum bil ladzina ahsanu bil hadhihi dunya hasanah. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah kepada Tuhan ya. Orang-orang yang berbuat ihsan di dunia ini memperoleh kebaikan. Sudah. Kebaikan apa saja? Yang terakhir memperoleh balasan di akhirat. Ini yang paling puncak bisa lihat ya. Bisa yang amilah malah masa amruna bahwa roti ini adalah hadis lagi. Barang siapa yang beramal amalan apapun ya, kalau itu tidak ada perintah dariku, maka amalannya adalah roti orang. Disebut kelas
ya. Kalau tidak ada kami tidak akan diterima sia-sia. Tapi sebaliknya kalau kita sudah mencoba kami ya, tapi kok nggak ikhlas, ya dia tidak diterima. Tapi ya itu nggak juga. Bukan saja level kita ya, hanya iman, Islam, ini satu-satunya. Islam itu istilahnya ikhlas, ucapan perbuatan, syariat, kalau iman itu di dalam hati, perbuatan hati, iman di dalam hati dan produk, dan betul yang turun iman, itu adalah gabungan dari kita Islam dan Islam. Dari iman Islam itu nanti juga adalah akhlakul karimah. Itu ya. Jadi yang ketiga aspek yang ketiga adalah akhlak. Jadi aspek ibadah, aspek makna dan aspek yang kita katakan aspek akhlak. Apa itu aspek akhlak? Akhlak ya semuanya gabungan dari kita sudah beriksa ya, sudah dalam ibadah dan dalam makna. Terakhir adalah Islam. Simpulannya itu ya. Munculnya hadis Nabi itu seperti ini. Ya karena sudah dalam beribadah, ya bisa dalam akan berulang bisa dalam aspek bagus pasti akan menggunakan kelas للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Allahumma